Tak bisa berkata apa-apa, ketiganya tak mampu mundur dan terkena dampak tabrakan keduanya. Mereka semua terlempar tak terkendali hingga ratusan kaki. Xiao Yan tidak bergerak, tapi tinjunya sudah terlanjur keluar. Di depannya, kehampaan yang tadinya tidak ada apa-apa muncul, dan sesosok tubuh bertabrakan dengan tinju Xiao Yan dengan suara dentuman yang keras. Kekuatanmu juga berada di level ketiga, kata Xiao Yan dingin. Aku berada di level ketiga, tapi aku telah membuka 6 elemen dan menilai dari nafasmu. Yang baru saja berhasil mencapai level ketiga. Kesenjangan kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkanmu. Laki-laki yang sedang bertarung dengan Xiao Yan berpakaian sangat indah dengan jubah brokat mewah dan mahkota emas serta jepit rambut giok. Dia juga tampak seperti seorang sarjana berwajah pucat, tetapi saat dia bertarung dengan Xiao Yan, ekspresi agak ganas muncul di wajahnya. Macan tutul bintang keberuntungan. Lelaki itu berteriak dengan dingin, dan tampak ada sebuah cincin di jarinya, yang seketika meledakkan energi dahsyat. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat bagaikan guntur, dan tubuh Xiao Yan langsung terpental ke belakang akibat kekuatan guncangan itu, namun dia tidak terluka, hanya terpental sedikit ke belakang. Kamu memiliki kekuatan fisik yang kuat, tidak heran kamu begitu merajalela. Aku tidak akan marah padamu. Pria itu menjentikkan lengan bajunya dan menatap Xiao Yan dengan tatapan arogan. Ada niat membunuh di mata Xiao Yan. Dia melangkah maju tanpa suara dan mengambil beberapa langkah berturut-turut. Dalam kehampaan yang luas ini, beberapa langkah kaki yang kokoh terlihat, satu demi satu, bergegas menuju pria itu dan menekannya. Area jangkauannya sangat luas. Wajahnya merosot saat dia menyadari bahwa Xiao Yan sama sekali tidak takut padanya. Masih mau bertarung dengannya, dasar semut tak tahu malu seperti Sensi. Beraninya kau berbicara kepada pria yang dihormati Tuhan ini. Xiao Yan mendengus dingin, sementara dia mengabaikan pria yang sedang berbicara. Saat guntur datang secara tiba-tiba, cahaya di matanya hampir padam. Formula manusia diselesaikan sekaligus, tanpa hambatan apapun. Cahaya Baiyan menyala lalu menghilang, dan pria itu berdiri di sana dengan linglung. Suara langkah kaki sudah mendekat ke arahnya. Pada saat dia sadar dan melepaskan diri dari kendali Baiyan, sudah terlambat. Lelaki itu tertekan dan tidak dapat bergerak sama sekali, dan pakaian mewahnya robek berkeping-keping. Baju zirah bagian dalam yang berwarna emas tampak samar-samar. Meski begitu, lelaki itu tetap saja memuntahkan darah, lalu mengeluarkan topeng pelindungnya dan menahan diri. Xiao Yan terus melangkah 2 langkah ke depan, dan ke-7 langkah kakinya terjatuh. Gemuruh. Kekuatan represif yang besar bergemuruh turun dan menyelimuti pria itu. Perisai gioknya akhirnya tidak dapat bertahan dan hancur dengan suara berderak. Namun, jenis pertahanan ini digunakan oleh pria itu. Tetapi lebih dari satu dari mereka mengeluarkan perisai giok lagi untuk melindungi seluruh tubuhnya. Sebelum lelaki itu sempat bereaksi, tiba-tiba muncullah sesosok tubuh di hadapannya, dengan tinju di pinggangnya sekuat gunung. Dia membombardir ke arahnya. Ledakan. Terdengar suara teredam lagi, dan perisai giok yang baru saja dikeluarkan meledak dan hancur. Pria itu juga terpengaruh oleh kekuatan ledakan itu, dan tubuhnya tercekik. Kemudian lehernya menegang, dan sepasang 5 jari yang kuat mencubitnya dengan keras. Siapa kau yang berani menindas aku? Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan menatap pria itu dengan saksama. Niat membunuh melonjak di matanya, dan api 3 warna di tubuhnya juga melonjak bersamanya. Selama dia punya pikiran, dia akan membunuhnya. Api 3 warna akan melonjak ke atas, cukup untuk merusaknya dalam sekejap. Saudaraku, tolong tunjukkan belas kasihan, saya telah sangat menyinggungmu tadi. Saya berasal dari alam ilahi 9 surga,
dan nama saya Hua Yitian. Tidak ada kebencian yang mendalam, dan mungkin kita masih bisa bekerja sama setelah masuk. Saya mendengar lelaki itu mengucapkan namanya. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Esensinya cemerlang dan berasal dari alam ilahi sembilan surga. Tidak hanya mengingatkan Xiaoyan. Hua Ken, yang dikenal sebagai Dewa Surgawi Sembilan Yang. Masih belum diketahui apakah Hua Chan adalah musuh atau teman, tetapi Xin Hua mungkin benar-benar ada hubungannya dengan Hua Chan. Jadi Xiaoyan tidak berencana membunuh siapapun secara gegabah. Tentu saja tujuannya dari awal adalah untuk menekan. Xiaoyan segera mendorongnya. Wajahnya pucat, dan pakaiannya yang compang camping membentuk kontras tajam dengan penampilannya yang mewah dan indah saat ia pertama kali muncul. Yang terakhir tidak lagi memiliki ketajaman di wajahnya, dan sorot matanya saat menatap Xiaoyan tiba-tiba menjadi jauh lebih hormat. Dia segera mengepalkan tangannya dan membungkuk, lalu bertanya, apa yang kau gunakan untuk menyembunyikan auramu tadi? Hua Yitian cukup cerdas, tetapi tentu saja, ia harus menyerah di bawah kekuasaan absolut. Dia segera mengeluarkan liontin giok dan melemparkannya ke Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat metafora itu, matanya sedikit menyipit. Ini tidak persis sama dengan metafora yang diberikan Qi kepadanya, tetapi 80% mirip. Orang bisa langsung tahu bahwa itu adalah hasil karya orang yang sama. Metode produksinya hampir sama. Terlepas dari perbedaan tekstur, anti-inflamasi dapat dipastikan sama dengan metafora di tangan Anda. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya dan auranya sepenuhnya tersembunyi. Xiaoyan mengetahui keberadaannya melalui pesan dari Beijing. Anda benar-benar mengenalinya. Hua Yitian sedikit terkejut. Di mana kamu mendapatkannya? Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Terkait Seven, meskipun sudah banyak transaksi dan pembicaraan, saya belum begitu mengenalnya. Ceritanya panjang, tapi saya membelinya dari Hexianren. Hua Yitian menjelaskan. Wajar bagi Xiaoyan, penduduk asli Kabupaten He, untuk tidak tahu saat ditanya. Dia berkelana di antara berbagai dunia dan sulit ditemukan. Namun, jika Anda menemukan harta karun langka, Anda dapat membeli atau menukarnya darinya. Hua Yitian berkata dengan serius. Dia tampaknya telah tunduk pada Xiaoyan dan tidak memberontak sama sekali. Tentu saja, semakin baik perilaku Hua Yitian, semakin baik pula hatinya. Kamu bilang itu Derek? Xiaoyan bertanya dengan hati-hati. Ya, kadang-kadang ia akan berubah wujud menjadi manusia. Namun sebagian besar waktunya, ia mempertahankan wujud aslinya, yakni seekor burung bangau, dikelilingi cahaya peri, dan orang dapat mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Hua Yitian melanjutkan, dilihat dari nadanya, dia seharusnya tidak berbohong. Xiaoyan membalik tangannya dan ternyata itu adalah Jiang Huatian. Metafora ini disimpan di dalam ring. Di antara semuanya, metafora ini adalah tiket Anda untuk masuk. Kata Xiaoyan. Haha, oke, aku akan melukis sepanjang hari. Dia mengangguk berulang kali dan berkata sebagai tanggapan. Namun senyumnya dangkal. Jelas dia merasa sangat tertekan. Lagi pula, dengan metafora ini dia bisa menyembunyikan auranya dan menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Tetapi sekarang setelah dia dikalahkan, dia tidak lagi memiliki hak untuk tawar-menawar jika Xiaoyan menyerangnya lagi. Sekalipun Anda dapat melarikan diri, Anda harus membayar harga yang lebih mahal. Pada akhirnya, Anda hanya bisa mengertakkan gigi dan menerima kekalahan. Adapun Wu Yan, mereka bertiga menatap Xiaoyan dari kejauhan dengan tatapan lebih hormat lagi, karena Xiaoyan telah mengalahkan seorang pria kuat tingkat ketiga lainnya, dan mereka bukanlah tandingannya. Lebih baik lagi kalau mereka tidak bertindak impulsif sebelumnya, kalau tidak, bahkan jika kita bertiga bergabung.
Saya khawatir tidak seorang pun dapat mengalahkannya. Tanpa berkata apa-apa, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk sedikit untuk menunjukkan persetujuannya. Jinsi menangkupkan kedua tangannya dan melafalkan, Amitabha.